Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Terima kasih yang sudah klik video ini dan ikuti kisah cerita tentang TKW. Banyak cerita-cerita TKW diceritakan di Sylvia Proling. Oke guys, jangan di skip agar tidak salah paham. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus ya. Ini aku akan membawakan cerita tentang TKW yang terjebak cinta segitiga dengan keluarganya. Ceritanya ini sangat menyedihkan, lucu, dan nano-nano lah intinya. Ini ada seorang TKW dikasih nama Erna. Mbak Erna. Mbak Erna ini kerja sebagai TKW. Dia janda anak satu. Mbak Erna ini umurnya sudah 45. Dia cerai sama keluarganya, sama suaminya, dan memutuskan untuk kerja sebagai TKW. Karena kan ingin menafkahi seorang keluarga ya guys ya. Jadi nekatlah Mbak Erna ini ke luar negeri menjadi TKW. Lah, Mbak Erna ini punya anak. Waktu ditinggal ke luar negeri, anaknya masih umur 12 tahun, masih SD katanya guys. Mbak Erna ini kerja ke luar negeri sebagai TKW itu sudah lama lah. Dia meninggalkan seorang putri masih umur 12 tahun, dan anaknya itu diasuh sama neneknya, gitulah intinya ceritanya seperti itu. Dan di kemudian hari, Mbak Erna ini pulang ke Indonesia. Anaknya sudah mulai tumbuh remaja. Waktu SMA lah. Mbak Erna ini memutuskan untuk kembali lagi ke luar negeri. Dan waktu kembali lagi ke luar negeri, anaknya sudah SMA kelas 2. Sudah remaja kan? Anaknya sudah remaja. Mbak Erna ini main Facebook, kecanduan main Facebook. Akhirnya dapat cowok di Facebook. Mbak Erna ini tergila-gila sama Facebook ini, sama cowok yang ada di Facebook ini tergila-gila. Berhubungan sudah 1 tahun. Selama 1 tahun itu Mbak Erna ini ya sering ngirimin uang katanya sama si cowok ini. Tapi si cowok ini katanya sih, tidak tahu juga, katanya tidak neko-neko lah. Pokoknya setia. Katanya Mbak Erna, ya kan gak tahu. Akhirnya mungkin ada apa bagaimana, Mbak Erna ini cerita tentang anaknya. Anaknya ini katanya lulusan atau gimana, lulusan sekolah, dan mungkin cerita panjang lebar. Akhirnya sudah 1 tahun kan hubungan sama cowok ini, dikenalkan sama keluarganya, sama Mbak Erna ini. Sebelum itu Mbak Erna tidak memperkenalkan ke keluarganya tentang cowok ini, tapi dikirimi duit aja sama Mbak Erna karena punya harapan untuk hidup bareng. Mbak Erna ini ingin mungkin untuk jadikan usaha atau gimana. Mungkin Mbak Erna ini sayang sama si cowok ini, kan sudah punya harapan untuk menikah lah, punya tambatan hati. Akhirnya dikenalkanlah namanya cowok ini. Padahal sebelumnya sudah dikirim-kirimin uang lah
kayak suaminya sendirilah, kayak sudah menikah. Ini ya pelajaran ya untuk teman-teman semuanya. Dan dikenalkanlah sama keluarga, sama orang tuanya Mbak Erna, sama anaknya, sama pokoknya keluarganya lah. Namanya ingin punya, yang cowok itu punya niatan baik, jadi dikenalkanlah sama keluarganya. Lah, setelah itu kenal-kenal, anaknya ini kayak nggak setuju, kayak nggak menyetujui kalau ibunya punya cowok atau mau bersuami lagi. Akhirnya saling berdebat sama anak. Anak tuh nggak merestui, dan putuslah namanya anak dengan ibu ini berhubungan komunikasinya itu putus sekian bulan. Maksudnya ibunya tuh marah karena sudah menghalangi kisah cintanya sama si cowok ini. Lah, otomatis anak sudah tak berhubung dengan ibu, ibunya ini sudah mungkin marah, tidak komunikasi lagi dengan si anak. Jadi kan tidak tahu apa yang terjadi gitu kan. Nah, namanya ibu ini berpikiran positif sama si cowoknya. Ternyata cowoknya ini menyembunyikan sesuatu. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi sama keluarga ini. Setelah lama ibunya ini nggak komunikasi dengan si anak ini berbulan-bulan, ternyata ada rahasia di balik semua itulah. Ternyata guys, yang namanya si cowok ini yang dipercaya 100% ini komunikasi dengan anaknya secara diam-diam. Si cowok ini ngomongnya kalau putus dengan mamanya, dengan ibunya, putus katanya. Nah, akhirnya ya senenglah si anak ini kalau putus. Akhirnya kabar-kabaran si anak ini dengan si cowok ini tanpa sepengetahuan. Lah ternyata setelah itu cowok ini ya sandiwara lah di belakang ibunya anak ini. Dia memberikan seakan-akan memberikan cinta sama si anak. Karena kenapa? Wajar lah, karena si cowok ini lebih muda dari mamanya. Si cowok ini umurnya 26 guys. Terus ibunya sendiri itu umur 45 gitu lah. Yang anaknya sendiri itu masih umur 18. Cocok toh. Cocok lah. Berhubung anaknya sudah tidak komunikasi dengan ibunya, ya si cowok ini komunikasi terus sama si anak. Lalu anaknya ini sampai jatuh cinta sama si cowok ini tanpa sepengetahuan ibunya. Karena ya, anaknya ini sudah berpikiran kalau ibunya sudah putus beneran sama si cowok ini. Pacaran lah namanya. Anak ini pacaran sama cowok ini. Tapi cowok ini kan sudah minta kiriman, maksudnya sudah dikirimi dari si ibu ini. Pokoknya ini miskomunikasi lah guys ini. Si cowok ini tetaplah berhubungan dengan ibunya dan dapat kiriman, selalu dapat kiriman dari si ibu ini, cowok ini. Dan lalu cowok ini selalu ngapelin namanya cewek ini, yang anaknya ini. Dan pacaran lah, namanya anak ini sudah tenggelam lah dalam cinta itu, dalam hubungan itu tenggelam. Karena sudah dewasa, umur 18, menjalin hubungan itu. Ya anehnya itu sampai
2 tahunan hubungan si anak ini tidak diketahui. Dan keluarga yang di Indonesia pun tidak tahu kalau anak ini punya hubungan dengan seorang cowok. Dan keluarga di Indonesia pun tidak tahu kalau pacar cowoknya si anak ini ya cowok yang dikenalin ibunya ini, gitu loh. Aneh kan ya? Maksudnya mungkin ini sudah apa ya? Inilah garis Tuhan mungkin aja. Setelah itu di kemudian hari anak itu lulus sekolah. Lama anak ini sama si cowok ini sudah apa ya, di luar batas lah hubungannya, di luar batas tanpa sepengetahuan ibu ini guys. Di luar batas kok yo betah, namanya seorang ibu dengan anak nggak komunikasi berbulan-bulan tuh kok betah gitu loh. Mungkin karena ibunya tuh marah karena tidak direstui dengan cowok ini. Ya kalau menurut aku yo wajar lah nggak direstui lah, wong cowoknya itu umur 26 gitu. Dan ibunya selalu ngasih uang sama si cowok ini tanpa sepengetahuan keluarga. Nah, akhirnya anak ini berhubungan dengan cowoknya ibunya ini sudah di luar batas. Kan sudah lulus sekolah, berapa bulan kemudian si anak ini hamil guys. Hamil lah, otomatis kan hamil harus menikah loh. Ternyata ibunya tuh marah. Akhirnya ibunya itu pulang cuti ke rumah gitulah, cuti ke Indonesia karena anaknya sudah hamil di luar nikah, kan harus dinikahin kan, dengan siapa. Anaknya itu terus terang sama ibunya, kalau aku bu hubungan dengan mantan pacarnya ibu yang ini gitu. Oh, shock lah, namanya ibu ini. Hah? Siapa yang bilang mantan? Itu kok masih pacarnya ibu, mau menikah kalau ibu pulang ke Indonesia. Sudah, ya memang laki-lakinya ini bejat guys. Dan ibunya itu udah ngamuk lah, intinya ya gimana ya, ibunya harus mengorbankan hatinya sendiri untuk si anak, karena anak sudah hamil dengan pacarnya ibunya itu yang dijanjiin menikah itu. Ternyata guys, ibunya ini menghubungi si cowok ini setelah pulang ke Indonesia ya, kan minta pertanggungjawaban dengan bayinya si anak ini. Ternyata laki-laki itu pergi guys, tidak tanggung jawab. Dan anehnya yang keluarga ini, Mbak Erna ini dan keluarganya ini tidak tahu orang mana si cowok ini, tapi kok bisa menghamili anaknya gitu loh. Jadi Mbak Erna ini cari cowok ini tidak ada, dia kabur. Katanya Mbak Erna ini mendengar kalau cowok ini aslinya bukan orang di situ, katanya ngontrak gitu guys. Aslinya tuh pokoknya kan Mbak Erna ini dikasih alamat, tapi ternyata itu ngontrak katanya guys. Lah Mbak Erna ini setiap bulan ngirim sama si cowok ini karena untuk ingin hidup bareng. Setiap bulan 4 juta, setiap bulan selalu kirim. Kan lumayan untuk bayar kos-kosan dan untuk makan setiap hari kan gitu ya. Akhirnya dia pergi, si cowok ini pergi dan tidak tanggung jawab sama anaknya yang hamil ini. Dan juga sudah Mbak Erna itu ditinggalkan begitu saja sama si cowok ini, padahal sudah kirim uang segitu banyaknya setiap bulan. Nangis ya guys, nangis lucu. Dan Mbak Erna ini ngapain juga percaya sama umur yang segitu, yang umur 26 itu loh.
kan sudah dirinya sudah umur 45, kayak aku gini lah guys. Mbak ini kayak aku lah, tuanya 45, tapi masih berharap untuk menikah dengan seorang berondong umur 26. Kan gimana ya? Ya nggak tahu juga sih, persepsi orang kan berbeda-beda. Mungkin Mbak Erna ini terlalu berharap dengan si cowok ini, akhirnya ya kecewanya ya tumpuk-tumpuk, dan baru menyadari bahwa selama ini Mbak Erna itu diselingkuhin dan terjebak ke dalam cinta segitiga dengan anaknya atau dengan keluarganya. Mbak Erna ini terjebak cinta segitiga dengan keluarganya. Ibu dan anak mencintai laki-laki yang sama. Gitu. Kalau anaknya wajarlah dengan cowok ini. Maksudnya imbang lah, umur 18-an, umur 19, kan sudah lulus SMA, mau 19, yang cowok umur 26, imbang lah. Tapi kan kalau Mbak Erna ini sama si cowok ini kan gimana ya, bukan sepantarane lah, kan gimana, malu sama anak gitu kan ya. Nggak tahu juga sih, mungkin itu sudah namanya cinta, sudah terlena ke dalamnya, sudah tidak bisa terbendung lagi, akhirnya hanya tinggal harapan. Dan kecewanya lagi ya karena cowok yang dicintai sudah menghamili anaknya dan tidak tanggung jawab lagi. Kan gimana ya, kasihan. Ya ini kan ceritanya sedih, lucu, gimana gitu loh. Pokoknya ceritanya tuh bagaimana lah, nanu-nanu lah rasanya ya. Nah ini juga apa ya, dan Mbak Erna ini sekarang ya sudah bubar dengan cowok ini, sudah tidak bisa ketemu lagi dengan cowok ini. Cowoknya sudah lari kabur dan anaknya ya nggak dinikahin, hamil tanpa seorang suami gitu loh. Anaknya ini sudah nggak punya bapak gitu, hamil sudah nggak bertanggung jawab lah laki-lakinya itu dah. Jadi tapi alhamdulillahnya si anak ini tetap meneruskan kehamilannya itu. Nggak, maksudnya si anak ini masih kuat, nggak neko-neko untuk nekat gitulah. Jadi tetap merawat kehamilannya, dan Mbak Erna ini tidak jadi kembali lagi ke luar negeri untuk sementara, katanya jaga anaknya ini dan kelahiran si anak. Jadi semuanya bubar untuk menikah dengan laki-laki, uangnya sudah habis dan anaknya sudah tidak ada suaminya. Gimana sudah kalau masalah seperti itu ya. Ya ini keteledoran mungkin ya. Semestinya kita sebagai wanita sudah berumur, nggak usahlah neko-neko dengan berondong-berondong itu sama yang masih muda. Karena kenapa? Mereka itu hanya ingin duitnya, apalagi menjadi TKW, dikira banyak duit gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dikeruk duitnya. Setiap gajian harus kirim ke sana gitu loh. Akhirnya terjebaklah di situ. Ya, oke. Itu ceritanya sangat menyedihkan sekali tentang TKW terjebak cinta segitiga dengan keluarga, atau TKW dan anak mencintai laki-laki yang sama. Pokoknya gitulah, terjebak ke cinta segitiga dengan keluarga. Oke, ini ada pesan yang diambil di sini khususnya untuk TKW ya. Untuk semuanya, hati-hati dalam menjalin hubungan di Facebook, jangan terlena dan jangan sampai mengirimkan uang walaupun secinta apapun, apalagi itu hanya laki-laki di Dumai
Ya, hati-hati pokoknya lah. Kasihanilah diri kita sendiri sebagai TKW karena kerjanya di sini itu melarat, guys. Ya, jangan mudah diiming-iming cinta hanya karena ingin dinikahi. Jangan. Ya gitu ya, disimpan sendiri uangnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari kejadian seperti itu. Hati-hati pokoknya, waspada. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.